Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustadz bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh IPA terpadu kelas 9. Semoga harapannya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan dan mencurahkan rahmat serta taufiknya kepada kita semua. Baik anak-anakku sekalian, mari kita buka sama-sama pembelajaran jarak jauh IPA terpadu untuk pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini Ustadz akan menyampaikan materi terkait mengenai listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh ini adalah harapannya kalian mampu memahami, menganalisis, mengidentifikasi, dan mensyukuri benda yang bermuatan listrik. Kemudian juga sifat muatan listrik, hukum Coulomb, dan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang Ustadz gunakan dalam pembelajaran ini adalah buku IPA terpadu, penerbitnya adalah Erlangga. Baik anak-anakku sekalian, tentang listrik statis yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan ini, Ustadz sedikit akan menyampaikan terkait mengenai ayat atau firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah mati. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Quran Surat Ar-Rum ayat 24. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, bahwa apa hubungannya dengan pembelajaran jarak jauh yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan ini? Di sini ada yang namanya salah satu tanda kekuasaan Allah adalah kilat, ya, bahwa kilat itu merupakan salah satu energi yang sangat besar. Kalau dalam fisika, kilat itu merupakan loncatan energi atau loncatan elektron, ya, dari awan ke tanah, ya. Nah, maka kalau kita perhatikan bahwa kilat ini merupakan sumber dari ketakutan, ya, atau yang dapat menimbulkan ketakutan dan harapan. Kenapa? Karena dengan kilat ini banyak sekali kaum yang memang diciptakan oleh Allah dan dibinasakan. Contohnya adalah kaum Samud, ya, salah satu kaum yang telah dibinasakan salah satunya melalui kilat. Dan harapan, kenapa harapan? Karena dengan adanya kilat ini salah satu tanda dari akan turunnya hujan. Dan hujan merupakan rahmat dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, maka tanda kekuasaan ini, energi yang sangat besar ini dapat menjadikan manusia yang beriman itu lebih mensyukuri tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya yang harus kalian pahami adalah bagaimana dan apa itu yang namanya listrik, ya. Kalau kita pahami, listrik itu merupakan salah satu energi yang sangat besar yang diciptakan Allah dan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia pada saat ini, ya. Nah, kalau kita lihat dari segi pengertian, bahwa kata listrik itu dalam bahasa Inggris disebut dengan elektrik. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah elektron, ya. Nah, kapan pertama kali listrik timbul gejalanya? Nah, ini diselidiki oleh
ilmuwan yang bernama Thales pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi di Yunani. Di mana Thales itu tidak sengaja menggosokkan batu ember. Ya, batu ember ini salah satu getah damar yang telah membatu. Sehingga hasil gosokan tersebut dapat menarik benda-benda yang sangat ringan. Dan ini merupakan salah satu gejala listrik. Nah, selanjutnya Rutherford dan juga Niels Bohr itu menamai elektron sebagai sebagian dari atom, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah bentuk dari atom, ya. Mana ada yang namanya inti atom. Selanjutnya, atom yang menerima elektron akan mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, ya. Sedangkan atom yang ditinggalkan elektron akan menyebabkan kelebihan proton sehingga bermuatan positif. Dan yang terakhir, yang tidak bermuatan listrik disebut dengan neutron atau netral, ya. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami di sini adalah apa yang dimaksud dengan listrik statis, karena listrik itu ada dua, ada listrik statis dan ada listrik dinamis, ya. Pertama yang akan Ustadz sampaikan adalah terkait mengenai listrik statis. Nah, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Kemudian selanjutnya, bagaimana peristiwa dan proses terjadinya muatan listrik, ya. Nah, dan yang terakhir, bagaimana konsep hukum Coulomb dalam proses muatan listrik. Nah, ini harus kalian pahami, ya. Untuk memahami ketiga pertanyaan yang Ustadz sampaikan tadi, maka simaklah tayangan video yang Ustadz sampaikan berikut ini. Perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Singkatnya, apabila dua benda bermuatan berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, apabila dua benda bermuatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Interaksi antara kedua muatan tersebut merupakan contoh gejala sederhana listrik statis. Interaksi tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan muatan antara kedua benda. Contoh gejala listrik statis dapat Anda lihat dengan tertariknya serpihan kertas jika didekatkan dengan sebuah mistar plastik yang telah digosokkan dengan kain wol. Contoh lain adalah dua buah balon yang telah digosok dengan rambut kering akan saling tolak-menolak jika didekatkan. Hal tersebut terjadi karena mistar plastik dan balon menerima sejumlah elektron sehingga keduanya bermuatan negatif. Akibatnya, benda lain dapat terpengaruh karena adanya ketidakseimbangan muatan. Muatan listrik. Partikel subatom yang bermuatan listrik negatif disebut sebagai elektron. Sedangkan partikel subatom yang bermuatan listrik positif disebut sebagai proton. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom-atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan listrik atau netral. Namun, apabila benda tersebut berinteraksi dengan benda lain, maka benda tersebut dapat kelebihan atau kekurangan muatan listrik. Untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada sebuah benda, digunakan alat yang bernama elektroskop. Elektroskop memiliki kepala untuk menerima interaksi muatan dari benda lain, dan pita aluminium di bagian bawah yang dapat membuka dan menutup akibat interaksi muatan. Apabila sebuah benda bermuatan listrik didekatkan dengan kepala elektroskop,
maka pita aluminium akan membuka karena gaya tolak-menolak yang terjadi pada daun pita aluminium. Hukum Coulomb. Hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik terhadap besar muatan dan jaraknya dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb yang merupakan seorang ilmuwan kebangsaan Prancis. Menurutnya, besar gaya listrik antara dua benda bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan dan berbanding lurus dengan perkalian besar kedua muatan partikel. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya Coulomb dalam satuan Newton, K sama dengan konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R sama dengan jarak antara dua muatan dalam satuan meter, serta Q1 dan Q2 yang merupakan besar muatan listrik pertama dan kedua dalam satuan Coulomb. Setelah kalian memahami tentang konsep listrik statis dan juga hukum Coulomb, kalian memahami bahwa ketika sebuah benda yang bermuatan, apabila dia didekatkan dengan benda lain yang bermuatan, maka akan terjadi benda tersebut bisa ditarik ataupun ditolak, ya. Nah, hal ini berarti bahwa di sekitar muatan tersebut terdapat yang namanya medan listrik dan juga potensial listrik. Nah, pada kesempatan ini, Ustadz akan menyampaikan terkait mengenai apa perbedaan muatan listrik dengan potensial listrik. Ya. Bahwa medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Ya, medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Kalau kita lihat, nah ini adalah dua buah muatan yang berbeda, positif dan juga negatif. Mana positif arahnya adalah keluar dan juga negatif ke dalam, maka terjadi yang namanya tarik-menarik antara positif dengan negatif. Nah, berbeda dengan muatan yang sama jenis, negatif dengan negatif, ya, arahnya ke dalam semua, maka ini terjadi tolak-menolak. Dan juga jika didekatkan antara muatan positif dengan positif, ini arahnya seluruhnya adalah keluar dan terjadi tolak-menolak. Nah, secara matematis, bahwa medan listrik ini dinyatakan dengan E sama dengan F dibagi Q. E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Ya, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. F adalah gaya listrik, satuannya adalah Newton. Q adalah muatan listrik, satuannya adalah Coulomb. R adalah jarak muatan listrik, satuannya adalah meter. Dan yang terakhir adalah K adalah konstanta, ya, di mana konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat negatif 2. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan potensial listrik? Ya, energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Nah, ini salah satu contoh gambarnya, misalkan perpindahan elektron dari titik B ke titik A, ya, di mana pasti memerlukan usaha, ya, dan usaha tersebut dinamakan dengan yang namanya potensial listrik. Namun secara matematis, bahwa potensial listrik ini dinyatakan dengan V sama dengan K dikali Q dibagi R sama dengan E dikali R. Dengan keterangannya, V adalah potensial listrik, satuannya adalah volt. Kemudian Q merupakan muatan listrik, satuannya adalah Coulomb. R adalah perpindahan muatan, satuannya meter.
K adalah konstanta, di mana konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. C atau kolom pangkat negatif 2. E sama dengan kuat medan listrik, satuannya adalah Newton per meter, maksudnya Newton per kolom, ya. Nah, bagaimana contoh penerapan listrik statis dalam lingkungan sekitar kita, ya? Untuk mengetahui contoh penerapan listrik statis, kalian saksikan video yang akan Ustadz sampaikan berikut ini. Contoh alami yang ada di bumi mengenai listrik statis adalah salah satunya gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada beberapa alat berikut. Yang pertama, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik positif pada plat mesin fotokopi, mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Kedua, penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga bangunan yang disambar petir tidak akan hancur. Ya, baik anak-anakku sekalian. Yang terakhir yang akan Ustadz sampaikan adalah terkait mengenai kesimpulan dari pembelajaran jarak jauh ini. Bahwa atom terdiri dari inti atom, ya, dan elektron atau yang bermuatan negatif. Pada inti atom terdapat proton muatan positif dan juga neutron yang tidak bermuatan atau netral. Ya. Muatan listrik sejenis tolak menolak dan muatan listrik tidak sejenis tarik menarik. Ya, hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda itu. Ya, medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Sedangkan energi potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain dalam suatu medan magnet. Yang terakhir, penerapan listrik statis pada kehidupan kita sehari-hari dapat kita perhatikan pada prinsip penangkal petir dan juga prinsip kerja mesin fotokopi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah Ustadz akan menyampaikan terkait mengenai tugas pembelajaran jarak jauh IPA terpadu kelas 9 materi listrik statis. Bahwa tugasnya yang pertama adalah praktekkan oleh kalian contoh listrik statis dengan cara menggosokkan penggaris pada kain yang kering atau kain wol. Perhatikan apa yang terjadi dan deskripsikan alasannya. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses terjadinya petir. Ya. Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja alat penangkal petir. Ya, kirimkan jawaban kalian pada link yang telah disediakan dalam link PJJ yang bisa diakses di WhatsApp wali kelas. Ya, anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Ustadz menyampaikan tetap belajar di rumah, kemudian juga jangan sampai terjerumus kepada lembah maksiat, dan juga konsentrasi dalam beribadah, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.